Pada episode yang lalu, kita sudah belajar tentang cara kerja senjata nuklir. Hanya segelintir negara yang mampu membuat dan memiliki senjata nuklir. Pertanyaannya sekarang, bisakah negara kita Indonesia membuat senjata nuklir? Sekarang, mari kita berhayal. Kita berandai-andai, tahun 2024 nanti, Indonesia memiliki presiden baru. Dan presiden Indonesia ke-8 tersebut adalah manusia sejenis Admiral Jenderal Aladdin. Dia berambisi membuat senjata nuklir untuk menyerang Israel, untuk menjaga perdamaian dunia. We are 2 months away from enriching weapons-grade uranium to be used for peaceful purposes. Maka dikumpulkanlah segala ahli dari ahlinya ahli untuk membuat senjata nuklir. Tantangan pertama adalah mendapatkan bahan bakunya. Kita membutuhkan uranium. Di Indonesia belum ada penambangan uranium dan tidak banyak deposit uranium di Indonesia. Berdasar peta deposit uranium di dunia, Indonesia tidak termasuk negara yang memiliki deposit uranium dalam jumlah banyak. Badan Tenaga Atom Nasional sudah melakukan pemetaan dan mendapati terdapat deposit uranium di wilayah Bangka Belitung, Kalimantan, dan Sulawesi. Namun, sampai saat ini belum dilakukan penambangan. Untuk melakukan penambangan, dibutuhkan investasi yang sangat besar dan waktu yang lama. Juga belum dipastikan apakah kandungan uranium di wilayah Indonesia tersebut cukup ekonomis untuk ditambang. Selain itu, Indonesia sama sekali belum memiliki pengalaman dan teknologi penambangan uranium. Langkah yang paling cepat adalah membeli bahan mentahnya. Kita beli saja uranium dari supplier terbesar di dunia, Kazakhstan, the greatest country in the world. Tambang uranium Kazatomprom di Kazakhstan adalah supplier uranium terbesar di dunia. Uranium dijual dalam bentuk seperti tepung berwarna kuning yang disebut sebagai yellow cake. Namun, meskipun bahannya ada, membeli uranium merupakan tantangan tersendiri. Membeli tepung yellow cake uranium tidak semudah membeli tepung beras Rose Bran. Uranium adalah bahan yang diawasi sangat ketat peredarannya. Badan Dunia, yaitu International Atomic Energy Agency, disingkat IAEA, selalu mengawasi peredaran uranium. Ketika Indonesia membeli uranium, maka akan langsung didatangi oleh IAEA. Lembaga ini berisi orang-orang yang keponya setengah mati, jauh melebihi keponya follower Lambe Turah, selalu ingin tahu urusan orang lain. Katakanlah, orang-orang ini bisa dibohongi bahwa Indonesia membeli yellow cake uranium untuk tujuan damai. Memiliki yellow cake uranium baru langkah kecil dari jalan panjang membuat bom nuklir. Ini tidak semudah membuat petasan yang tinggal dibungkus tabung dan diberi sumbu. Uranium dalam bentuk yellow cake terdiri dari 2 isotop uranium, yaitu uranium-238 dan uranium-235. Isotop uranium yang dapat digunakan sebagai senjata nuklir adalah uranium-235. Sayangnya, kadar uranium-235 ini sangat kecil, hanya 0,7%. Sisanya, sebanyak 99,3% adalah uranium-238. Senjata nuklir umumnya membutuhkan setidaknya 50 kg uranium-235. Untuk kepentingan pengujian dan cadangan, mungkin dibutuhkan 150 kg. Dengan kandungan hanya 0,7%, maka kita harus membeli yellow cake sebanyak 20 ton. Harga yellow cake per kilogram sekitar $120 atau 1,7 juta rupiah. Membeli 20 ton harus siap dana 33 miliar. Mungkin tidak masalah soal harga. Setelah mendapatkan pupuk uranium, tantangan berikutnya adalah mengekstrak uranium-235 yang kadarnya hanya 0,7%. Uranium-235 dan uranium-238 adalah isotop. Keduanya memiliki sifat kimia yang sama, jadi tidak bisa dipisahkan secara kimia. Yang membedakan keduanya adalah massa atau beratnya. Untuk itu, cara memisahkannya dilakukan dengan cara diputar dalam alat pemutar sentrifugal. Gaya sentrifugal akibat putaran akan memisahkan isotop yang lebih berat ke pinggir dan yang lebih ringan berada di tengah. Tetapi, material dalam wujud bubuk tidak dapat dipisahkan dengan sentrifugal. Tepung uranium tersebut harus diubah menjadi bentuk gas. Caranya, panaskan uranium, campurkan dengan hidrogen fluoride untuk membentuk uranium tetrafluoride, kemudian panaskan lagi uranium tetrafluoride dan campurkan dengan gas fluorin. Jika caranya benar, insya Allah akan terbentuk gas uranium hexafluoride.
Kedengarannya sederhana, tapi percayalah, proses ini membutuhkan teknologi yang rumit dan peralatan yang canggih. Dan mahal, tidak semudah membuat dalgona coffee. Gas uranium hexafluoride adalah material yang sangat korosif dan berbahaya, harus ditangani dengan hati-hati. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Setelah punya uranium hexafluoride, saatnya diproses dengan mesin sentrifugal untuk memisahkan isotop uranium-235 dari uranium-238. Proses ini disebut sebagai enrichment atau pengayaan uranium. Mesin gas sentrifugal untuk pengayaan uranium adalah teknologi tinggi yang hanya dikuasai oleh beberapa negara. Sangat sulit untuk membeli mesin ini, apalagi mendapatkan teknologinya. Negara-negara yang menguasai pembuatan mesin sentrifugal ini tergabung dalam organisasi perdagangan yaitu Nuclear Supplier Group. Mereka mengatur ketat ekspor mesin dan komponen mesin tersebut. Apa yang istimewa dari mesin ini? Apa bedanya dengan blender mass pion yang sama-sama berputar? Yang membedakannya adalah kemampuannya untuk berputar dengan sangat cepat. Karena untuk memisahkan atom-atom yang perbedaan masanya sangat kecil, dibutuhkan putaran yang sangat cepat. Mesin gas sentrifugal harus dapat berputar dengan kecepatan minimal 90.000 rpm. Itu artinya 1.500 putaran dalam 1 detik. Jika diameter tabung sentrifugal tersebut 20 cm, maka kecepatan linear bagian tabung setara dengan 2000 km per jam, sekitar 2 kali kecepatan suara. Kecepatan putar yang sangat tinggi menimbulkan berbagai tantangan teknis. Bagaimana mencegah motor listrik tidak terbakar, juga material tabung tidak robek karena gaya sentrifugal yang sangat besar. Tetapi, mungkin saja ada jalan untuk mendapatkan peralatan tersebut, meskipun melalui perbuatan tidak terpuji. Contohnya Korea Utara pernah berhasil membeli mesin sentrifugal dengan cara mendirikan perusahaan di Cina dengan nama Shenyang Aircraft Group Dandong Import and Export Corporation Limited. Dengan nama ini berhasil mengelabui karena dikira perusahaan Tiongkok, yaitu Shenyang Aircraft Industry Group Import and Export Corporation cabang Dandong. Meskipun terdengar konyol, tetapi ini pernah terjadi. Setelah mendapatkan mesin sentrifugal, saatnya berproduksi. Tetapi kita tidak cukup hanya punya satu mesin sentrifugal. Tidak cukup 2, 10, atau 100, tetapi butuh ribuan. Minimal punya 9.000 mesin sentrifugal yang disusun secara berurutan. Hasil pemisahan dari satu mesin dilanjutkan ke mesin berikutnya hingga tercapai kadar uranium-235 yang mencukupi. Untuk keperluan reaktor nuklir pada PLTN, hanya dibutuhkan kadar uranium-235 sebanyak 5%. Sedangkan untuk membuat bom nuklir, minimal perlu kadar 90%, idealnya 99%. Disinilah orang-orang kepo dari IAEA akan datang lagi. Mereka akan menginspeksi apakah fasilitas pengayaan uranium tersebut mampu menghasilkan senjata nuklir atau tidak. Di sini, kita tidak lagi bisa menyembunyikan, dan saatnya menikmati berbagai sanksi dunia sebagaimana Iran dan Korea Utara. Proses pengayaan uranium bukan proses yang berlangsung beberapa menit atau beberapa jam, tetapi proses ini berlangsung berbulan-bulan. Bahkan, jika jumlah mesin sentrifugalnya sedikit, bisa berlangsung beberapa tahun. Untuk itu, fasilitas pengayaan uranium perlu suplai listrik yang stabil, agar tidak ada kejadian konyol proses berhenti dan harus diulang karena mati lampu. Maka, pembangkit listrik tersendiri harus dibangun. Seandainya proses pengayaan uranium sukses, langkah selanjutnya adalah memisahkan kembali unsur uranium dari senyawa uranium hexafluoride yang berbentuk gas. Proses ini menggunakan proses kimia yang melibatkan air, asam hidrofluorik, magnesium, dan bahan lain. Prosesnya terdiri dari beberapa langkah yang sama rumitnya dengan pembuatan uranium hexafluoride. Hasil dari proses ini adalah logam uranium berbentuk padat. Setelah itu, logam uranium tersebut diproses dengan mesin perkakas untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Proses pengerjaan ini juga harus perlahan-lahan. Jika terlalu kuat, bisa terjadi reaksi yang menimbulkan ledakan. Memang bukan ledakan nuklir secara penuh, namun ledakan itu cukup untuk menghancurkan bangunan dan menimbulkan radiasi berbahaya. Langkah selanjutnya adalah memikirkan desain bom nuklir. Desain paling sederhana adalah jenis gun type atau tipe tembak seperti bom atom Little Boy. Tipe ini lebih sederhana dan lebih besar peluang berhasilnya.
Namun, tipe ini tidak efisien dan bobotnya relatif berat, tidak sesuai dipasangkan pada rudal balistik. Jika ingin senjata nuklir tersebut dapat digunakan sebagai hulu ledak rudal balistik atau rudal jelajah, desainnya harus memakai tipe implosion. Tipe ini lebih sulit untuk dibuat. Bola uranium dikelilingi oleh bagian-bagian yang disusun membentuk cangkang yang mengelilingi uranium. Untuk meledakkan bom nuklir, bagian-bagian peledak itu harus meledak pada saat yang benar-benar bersamaan. Tidak boleh ada jeda sedikit pun. Jika ada yang terlambat meledak meskipun sepersekian detik, tekanan yang meremas uranium tidak akan merata dan uranium gagal mencapai massa superkritikal. Akibatnya, reaksi nuklir tidak terjadi. Ini membutuhkan teknologi elektronik yang sangat presisi. Itu baru bom senjata nuklir tipe fisi yang sebenarnya sekarang sudah ketinggalan zaman. Saat ini, jenis senjata nuklir yang dipakai adalah jenis termonuklir atau bom hidrogen. Untuk membuatnya, selain sudah harus membuat senjata nuklir tipe fisi, juga harus membuat silinder fusi yang terdiri dari casing uranium yang berbentuk silinder, batang plutonium sebagai intinya, dan bahan bakar berupa lithium deuterida. Membuat silinder fusi tersebut lebih sulit lagi dibandingkan membuat bom nuklir tipe fisi. Bom nuklir fisi dan silinder fusi tersebut dipasangkan pada struktur dengan casing berbahan berilium sebagai pemantul neutron. Seandainya bom nuklir berhasil dibuat, tidak akan berguna jika tidak ada wahana untuk mengirimkannya ke wilayah musuh. Kita harus mengirimkannya sendiri, tidak bisa pakai JNE. Jika wilayah yang dituju sangat jauh, harus menggunakan rudal balistik antar benua. Merancang dan membuat rudal balistik antar benua sama rumitnya atau bahkan lebih rumit daripada membuat bom nuklir itu sendiri. Metode apapun, baik dengan pesawat pembom, rudal balistik atau rudal jelajah, tetap dapat dipatahkan oleh musuh jika pertahanan udaranya masih kuat, sehingga serangan akan sia-sia belaka. Untuk itu, kita juga harus melumpuhkan dulu sistem pertahanan udara musuh, baik pesawat tempur maupun rudal pertahanan udara. Jadi, bisakah negara kita Indonesia membuat senjata nuklir? Silahkan masing-masing simpulkan sendiri jawabannya. Pada episode selanjutnya, kita akan melihat ke masa lalu. Mungkin sebagian besar dari kita mengira bahwa persenjataan kerajaan-kerajaan di masa lalu seperti Majapahit, Samudra Pasai, Demak, Mataram, Goa, dan lain-lain hanya sebatas senjata tajam. Padahal kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah mengenal senjata api. Kita akan mengulas sejarah senjata api di kerajaan-kerajaan Nusantara. Sampai jumpa.